Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Om, 5.000 ya om. Aku juga om, aku 10.000 tapi nggak pakai pedes ya om. Teriakan-teriakan dari bocil-bocil yang pada berebut untuk minta dilayani terlebih dahulu. Mereka mengantri untuk membeli tahu bulat keliling yang lewat di sekitar rumah mereka. Iya sabar ya, antri dulu, nanti kebagian semua kok, ucap Pak Udin, si penjual tahu bulat tersebut. Dia keliling jualan dengan menggunakan mobil pick-up bututnya. Pak Udin ini ditemani oleh anak laki-lakinya yang bernama Adam, yang kala itu sudah berumur 20 tahun, dan dia mengemudikan Tayo keberuntungan mereka, yakni sebuah mobil pick-up berwarna biru tua. Usai melayani pembeli di situ, Adam kemudian mengemudikan Tayonya lagi untuk pindah ke lokasi yang lain. Mereka biasanya berjualan mulai sekitar pukul 9 pagi dan pulang tergantung kemauan mereka sendiri. Jikalau masih banyak, kadang mereka akan pulang sampai malam. Mereka terus berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, menjajakan dagangannya tersebut dengan suara speaker khasnya sebagai pertandanya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, halo. Sembari keliling, Adam yang mengemudikan Tayonya itu, Pak Udin menggoreng tahu bulat beberapa untuk pembeli yang nanti akan membelinya. Dan beberapa saat kemudian, ada bocil yang teriak akan membeli tahu bulatnya. Om, tahu bulat om. Akhirnya Adam pun menghentikan mobilnya dan Pak Udin segera melayani bocil itu. Sesekali Pak Udin mengelap keringatnya dengan handuk kecil yang dikalungkan di leher, karena dia merasa hawanya panas banget. Apalagi dirinya berada di dekat kompor. Kala itu tahu yang mereka jual lumayan laris, namun hanya segitu-segitu saja keuntungan yang mereka dapat. Singkatnya usai dagangan tinggal sedikit, Pak Udin ini minta pada Adam untuk pulang saja. Dam, ayo kita pulang aja nak, tinggal dikit ini. Iya pak. Dan setibanya di rumah istrinya Pak Udin, yaitu Bu Mila, yang sore itu kelihatan lagi nyapu halaman rumah. Usai memarkirkan Tayonya, Pak Udin dan Adam disuruh untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh mereka untuk segera makan. Saat itu Pak Udin dan Adam akhirnya memilih duduk terlebih dahulu di depan teras rumah sembari mencari angin untuk menghilangkan keringatnya. Ketika mereka sedang duduk di depan teras, ada tetangga yang lewat depan rumah mereka dan menyapa mereka. Pak Udin sudah pulang pak? Tanya seorang ibu-ibu. Iya ini bu. Tahu bulatnya masih ada nggak pak? Masih bu, tinggal dikit. Saya mau pak, buat anak saya boleh kan? Oh tentu bu boleh, bentar ya saya ambilin dulu. Kala itu Pak Udin pun langsung bangkit dan melayani tetangganya yang mau beli sisa tahu bulatnya itu. Setelahnya Pak Udin pun kembali duduk lagi di kursi depan teras rumahnya. Kemudian Pak Udin dan Adam pun setelah rehat bentar mereka gantian untuk segera mandi. Kemudian lanjut makan bareng. Sementara Bu Mila masih menyapu halaman. Beberapa saat setelahnya Bu Mila selesai nyapu halaman rumahnya. Dia pun menghampiri Pak Udin dan Adam untuk makan bareng. Saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba saja ada tamu yang datang. Yaitu temannya Pak Udin, namanya Pak Sakur. Dia adalah teman lama sekaligus teman dekatnya Pak Udin karena sudah berteman sejak lama sekali. Dan si Pak Sakur ini adalah temannya memancing bareng dari dulu. Akan tetapi sekarang Pak Udin jarang mancing karena dia sibuk jualan. Pak Udin pun bangkit, untungnya makannya dia sudah selesai. Dia pun segera menghampiri tamunya. Tumben datang ke sini. Ya udah yuk masuk dulu, tawar Pak Udin. Kita ngobrol depan aja lah. Oh ya udah, duduk dulu. Kala itu Pak Udin dan Mbak Sakur duduk di depan teras rumah sambil ngobrol-ngobrol. Sementara Bu Mila yang di dalam penasaran dengan siapa yang datang, ia pun memutuskan untuk keluar.
Setelah Bu Mila keluar dan tahu kalau ternyata tamunya itu adalah Pak Sakur, dia pun langsung beranjak ke dapur untuk membuatkan minuman dan menyajikan camilan untuk tamunya itu. Kala itu, waktu masih menunjukkan 4 sore dan mereka ngobrol asik tentang berbagai hal karena sudah lama tidak pernah bertemu. Bu Mila yang sedang membuatkan kopi di dapur ditanyai oleh Adam. Siapa Bu yang datang? Itu Pak Sakur, Dam. Oh, aku kira siapa? Sesaat kemudian, Bu Mila pun mengantarkan kopi tersebut ke depan teras dan memberikan beberapa cemilan untuk tamunya. Ini silakan Pak diminum. Terima kasih Bu, jadi ngerepotin saya. Gapapa kok Pak, silakan diminum dan dimakan. Usai Bu Mila masuk kembali ke dalam rumah, Pak Udin dan Pak Sakur melanjutkan obrolnya. Gimana, dagangannya laris gak? Iya, alhamdulillah akhir-akhir ini lagi laris, Kur. Mereka pun juga ngobrol tentang hal-hal lainnya. Singkat waktu, ketika malam hari, ketika keluarga Pak Udin ngumpul di ruang tengah, dia dibantu oleh Bu Mila untuk menghitung hasil pendapatan mereka dan kemudian membagi antara uang untung dan juga uang modal. Setelahnya Bu Mila ini mendadak mengeluh karena merasa perharinya hanya segitu-gitu saja pendapatannya. Bu Mila ini kemudian berucap gimana kalau misal untuk ditambah lagi porsi jualannya atau merubah varian tahu bulannya, dan tentunya nanti harganya juga pasti dinaikkan. Pak, gimana kalau kita tambah lagi porsinya atau kita rubah aja variannya? Tentunya harganya juga nanti dirubah, ujar Bu Mila. Gimana kalau coba varian baru aja, dimana nanti di dalam tahu bulatnya kita kasih isian dikit-dikit, isi sosis atau bakso kecil yang dipotong-potong, timbal Adam. Dan nanti dijualnya per porsi, gak boleh eceran untuk yang rasa varian, dan nanti boleh dihargain 10.000. Gimana Pak, Bu? Iya, Ibu setuju nak, itu ide bagus. Bapak gimana, setuju gak? Bapak juga setuju, Dam. Kita coba aja dulu, siapa tahu nanti menjadi rezeki untuk kita semua. Pak Udin dan Bu Mila pun akhirnya setuju dan mungkin besok mereka akan memulai mencobanya sebagai testi dan makan sendiri. Besok kita nggak usah dagang dulu aja ya, kita coba dulu buat yang baru. Akhirnya malam itu pun Adam membantu Bu Mila menyebutkan beberapa keperluan apa saja untuk esok harinya. Setelah selesai karena malam sudah mulai larut, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur lebih awal karena sudah lelah. Singkat waktu, suara ayam mulai berkokok di pagi hari, menandakan pagi telah tiba. Bu Mila, Adam dan Pak Udin sudah bangun dan mereka akan memulai aktivitas seperti biasanya pagi itu. Esok itu Bu Mila dan Adam memilih pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan yang diperlukan. Segera mereka pun beranjak pergi dengan naik motor boncengan menuju ke pasar yang letaknya cukup jauh dari rumah. Sementara Pak Udin, dia sibuk mengecek tayonya dan mencucinya supaya menjadi kinclong. Tayo tersebut adalah warisan dari almarhum orang tuanya Pak Udin dulu. Banyak sekali kenangan yang telah mereka alami dengan tayo biru tua itu. Beberapa saat kemudian, Bu Mila dan Adam pun sampai di pasar. Segera Bu Mila membeli bahan-bahan yang sudah dicatatnya dari rumah semalam. Kala itu Adam membawakan tas belanjaan ibunya karena berat sekali. Mereka muter-muter di pasar dari satu lapak ke lapak yang lain untuk membeli beberapa keperluan yang memang dijual secara terpisah. Dan semuanya sudah terbeli. Akhirnya mereka pun segera beranjak untuk pulang ke rumah. Singkat waktu, mereka berdua akhirnya sampai juga di rumah. Kala itu Pak Udin juga sudah selesai mengelap mobilnya. Bu Mila dan Adam pun mengucapkan salam kemudian dibalas oleh Pak Udin. Sepulang dari pasar, mereka bertiga langsung meracik menu barunya itu. Untuk pembuatan tahu bulatnya dia serahkan pada Pak Udin dan untuk isiannya dia serahkan kepada Bu Mila dan Adam. Mereka sibuk dengan bagiannya masing-masing. Dan setelah beberapa saat kemudian karena mereka hanya membuat sedikit dulu untuk testi apakah sudah enak atau belum nantinya, akhirnya Bu Mila segera menggoreng tahu bulat itu yang ada isiannya. Dan setelah dicicipi, ternyata rasanya enak sesuai dengan ekspektasi mereka. Gimana Pak rasanya? Tanya Bu Mila pada suaminya yang sedang menyicipi tahu bulat variannya itu.
Wah, ini sih enak banget Bu, cocok. Iya Bu, bener, ini enak banget, timbal Adam. Akhirnya mereka pun besok sepakat untuk menjual menu barunya itu. Kala itu mereka belum sarapan, sebab sedang antusias sibuk meracik bumbu tahu bulat varian terbarunya itu. Akhirnya Bu Mila pun segera memasak untuk sarapan mereka bertiga. Sembari menunggu masakan matang, Adam memilih menonton televisi. Sedangkan Pak Udin kembali ke depan teras rumah duduk menikmati suasana pagi hari. Singkatnya setelah masakan sudah matang, kala itu Bu Mila masak lauk oseng tempe kacang dan tempe goreng saja. Mbak, Adam, ini udah matang, ayo sarapan dulu. Segera mereka bertiga pun lanjut sarapan bersama. Saat sedang sarapan, mereka juga ngobrol membahas tentang tahu bulat yang akan dijualnya besok. Dan tidak hanya itu, Pak Udin juga bicara soal Pak Sakur yang kemarin sore datang ke rumah. Yang katanya dia mengajak Bapak untuk pergi memancing. Tapi Bapak menolak karena sedang sibuk jualan. Dan Bapak hanya bilang mungkin lain waktu saja. Dan setelah selesai sarapan, Bu Mila langsung membereskan piring dan gelas yang kotor untuk segera dibersihkan. Sementara Pak Udin dan Adam rehat di ruang tengah sambil menonton televisi. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Udin dan Bu Mila menyiapkan dagangannya, sementara Adam memanaskan mobilnya. Dan usai semuanya telah siap, akhirnya Pak Udin dan Adam pun segera beranjak memulai dagangan mereka. Dan mereka juga memasangkan sebuah tulisan yang digantung di bagian belakang pick-up yang bertuliskan tahu bulat isi 10 ribuan. Tak lupa Adam ini menyalakan speaker khas para penjual tahu bulat pada umumnya. Awalnya itu banyak dari mereka yang tertarik dan penasaran hingga akhirnya berujung membeli. Namun untungnya sesuai ekspektasi mereka karena memang rasanya itu enak dan bikin nagih banget. Di penjualan menu terbaru mereka bisa dibilang sangat berhasil. Pak Udin dan Adam pun semakin bersemangat jualannya. Tak sia-sia mereka mengeluarkan modal lebih jika nantinya bisa untung. Bahkan Pak Udin sempat kewalahan kala ada beberapa pembeli yang saling berebutan. Adam pun akhirnya turun dari depan dan menuju ke belakang untuk membantu Pak Udin melayani para pembelinya itu yang kebanyakan anak-anak. Akhirnya sore itu, usai dagangannya ludes terutama bagian yang varian baru, mereka kemudian segera beranjak untuk pulang. Segera Adam langsung mengemudikan mobilnya untuk pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Udin dengan semangat menceritakan antusias para pembeli yang berbondong-bondong membeli menu varian barunya itu. Kala itu Bu Mila terlihat sedang duduk manis di depan teras rumahnya dan terlihat sudah segar karena sudah mandi. Adam pun langsung memarkirkan mobilnya di depan halaman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak penjualannya? Kok sudah pulang Pak? Alhamdulillah Bu. Laku keras, semuanya ludes. Tapi sisa sih sedikit yang biasa, jawab Pak Udin sembari duduk di kursi sampingnya. Wah, berarti yang rasa baru itu pada suka ya Pak? Iya Bu, besok banyakin lagi aja ya yang varian. Iya Pak. Saat itu Adam sedang sibuk menurunkan barang-barang yang ada di atas mobil kemudian dimasukkan ke dalam rumah. Bu, tolong buatin Bapak kopi ya. Iya Pak, bentar Ibu buatkan dulu ya. Saat di dapur, Bu Mila berpapasan dengan Adam kemudian menyuruh Adam. Dam, nanti sekalian dicuci ya. Iya Bu. Adam ini anaknya penurut kalau disuruh oleh kedua orang tuanya. Dia langsung nurut dan melaksanakan. Beberapa saat setelahnya, Bu Mila pun mengantarkan kopi tersebut ke depan teras rumah dan diberikan kepada Pak Udin. Singkatnya, waktu malam hari, selesai makan malam dan menghitung hasil penjualan, Pak Udin ini pamit mau kumpul ke ronda karena sudah lama sekali dia tidak ikut meronda di desa. Bu, Bapak pergi dulu ya. Mau kemana Pak? Mau ngeronda Bu, udah lama sekali Bapak tidak ikut meronda. Oh ya udah Pak, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Iya. Sementara Adam memilih untuk rehat saja di rumah. Pos rondanya itu tidak terlalu jauh dari rumah mereka dan Pak Udin mutusin untuk jalan kaki menuju ke pos itu. Tak lupa juga dia mengalungkan sarung ke lehernya karena malam itu dia merasa kedinginan.
Singkatnya, setibanya di pos ronda, ada beberapa bapak-bapak yang sedang kumpul di sana main catur dan juga dongengan. Mereka yang melihat kedatangan Pak Udin yang membawa sedikit sisa tahu bulatnya tadi. Mereka pada antusias karena mau dapat cemilan gratis. Wih, ada Pak Udin nih, tumben baru kelihatan. Iya ini Pak, mumpung pengen ngeronda. Biasanya saya capek banget Pak, jadi langsung tidur. Oh iya, ini ada sisa tahu bulat juga nih, dan udah aku angetin lagi. Ucapnya sambil mengulurkan sekresek tahu bulat kepada para bapak-bapak yang sedang ngeronda di situ. Wah, makasih banget nih Pak. Oh iya, jualannya laris terus kan Pak? Iya Pak, lumayan. Alhamdulillah. Di sana Pak Udin dongengan masalah sehari-hari. Ada juga yang curhat hal-hal lain. Pokoknya random banget. Bahkan ada juga yang cerita kalau kemarin katanya ada maling, namun gak berhasil ketangkep. Katanya pas dikejar maling itu tiba-tiba ngilang sendiri. Udah pada dengar berita baru belum? Berita apa Pak? Tanya Pak Udin penasaran. Kemarin itu rumahnya Pak RT katanya ada maling. Lah, masa sih Pak? Kok saya baru tahu? Iya, tapi katanya malingnya itu kabur gak berhasil ketangkep. Emangnya maling apa Pak? Katanya sih mau maling sepeda anaknya. Wah, rawan banget berarti sekarang. Kita mungkin lebih harus waspada. Makanya Pak sering-sering kesini. Kita ngeronda biar jaga-jaga desa. Kalau untuk setiap malam sih kayaknya nggak bisa Pak. Soalnya saya capek habis jualan. Jadi kadang pulang langsung tidur. Kalau ini sih kebetulan tadi saya pulang lebih awal jadi nggak terlalu capek. Dan ketika malam sudah mulai larut dan Pak Udin ini hendak berjalan pulang, tiba-tiba salah seorang bapak-bapak yang bernama Pak Casudi memanggilnya dan berkata mau ikut jalan pulang bareng dengannya karena kebetulan searah. Pak Udin, Pak, tungguin. Pak Casudi, ada apa Pak? Pulang bareng ya. Namun dalam perjalanan pulangnya itu, tiba-tiba Pak Casudi ini berucap pada Pak Udin. Dia mengajak Pak Udin untuk ikut bareng dengannya pergi ke sebuah tempat keramat yang katanya bisa memberikan kekayaan dan lokasinya ada di daerah lain. Pak Udin, mau ikut saya nggak? Ikut kemana emangnya Pak? Pergi ke sebuah tempat keramat Pak. Nanti katanya di sana bisa memberikan kekayaan secara cepat. Maksudnya pesugihan gitu Pak. Timbal Pak Udin. Ya gitulah Pak. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Cukup kita berdua aja yang tahu. Emangnya Bapak tahu itu dari mana? Saya tahu dari teman saya Pak. Pak Casudi ini dapat info dari temannya yang ada di sekitaran sana, yang katanya terdengar rumor pesugihan di tempat itu. Bahkan katanya tidak pakai tumbal. Ayo Pak, kalau Bapak mau ikut dengan saya Pak, kita bisa kaya bareng. Enggak ah, pasti pesugihan itu kan pakai tumbal, tolak Pak Udin. Tenang aja Pak, kali ini gak pakai tumbal, dijamin aman. Seketika Pak Udin pun terdiam memikirkan ajakannya Pak Casudi itu sambil mereka berjalan bersama. Pak Udin pun akhirnya tertarik mendengar itu dan dia malam itu mutusin mampir dulu di rumahnya Pak Casudi dan dudukan di depan teras rumahnya Pak Casudi. Pak Casudi juga menyiapkan kopi untuk Pak Udin. Kemudian Pak Casudi mulai bercerita tentang detail pesugihan yang akan dijalaninya itu. Usai Pak Udin menyimak penjelasan singkat dari Pak Casudi dan dia sudah menimang-nimang kalau resikonya juga tidak terlalu parah. Akhirnya Pak Udin pun minta dan mau ikut dengan Pak Casudi. Gimana Pak, Bapak sudah paham kan? Iya Pak, aku paham. Kalau gitu saya boleh deh mau ikut. Ya udah, nanti minggu depan kita berangkat bareng ya. Oke Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Sudah malam ini. Pak Casudi tak lupa meminta untuk Pak Udin merahasiakan hal ini dari siapapun, termasuk juga keluarganya sendiri. Pak Udin pun manut saja, dan karena udah larut, Pak Udin pun langsung segera pamit pulang. Setibanya di rumah, Pak Udin langsung membukakan pintu rumahnya dengan kunci serep karena pintunya ternyata dikunci oleh Bu Mila. Bu Mila dan Adam sudah tidur duluan, dan Pak Udin pun langsung menyusul untuk tidur ke kamar. Esok paginya, sebelum Pak Udin ini berangkat jualan, dia bilang sama Bu Mila kalau minggu depan kemungkinan dia izin pergi sama temannya.
Kala itu mereka sedang sarapan bersama sebelum berangkat jualan. Bapak semalam pulang jam berapa, Pak? Jam 1, Bu. Loh, kok malam banget, Pak? Bapak ngapain aja? Ya jaga, Bu, ngeronda. Tahu nggak, katanya kemarin ada maling di rumahnya Pak RT. Oh, itu sih Ibu juga udah tahu, Pak. Loh, kenapa Ibu nggak cerita sama Bapak? Ibu juga lupa soalnya, Pak. Oh iya, Bu. Minggu depan kayaknya Bapak mau pergi, Bu, sama teman Bapak. Emangnya mau kemana, Pak? Ada urusan bentar. Oh gitu. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Kan harus jualan. Iya, tenang aja, Bu. Dan setelahnya Pak Udin serta Adam langsung berkeliling jualan lagi. Dan seperti biasanya, banyak sekali pembeli yang mengantri untuk mendapatkan varian barunya itu. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Pak Udin, padahal dagangannya masih laris. Tapi Pak Udin ini malah ingin sesuatu yang lebih dan malah tertarik untuk menjalani pesugihan yang katanya bisa dapat uang cepat dan mudah tanpa harus susah payah. Hari itu jualannya juga laku keras sampai habis tak tersisa, tidak seperti biasanya, dan waktu itu masih pukul 2 siang. Tapi mereka sudah langsung pulang menuju ke rumah. Beberapa saat kemudian setelah sampai di rumah mumpung masih siang hari, akhirnya Pak Udin pun memilih untuk tidur siang, begitu juga dengan Adam. Dan ketika mereka sampai di rumah ternyata Bu Mila juga sedang tidur siang. Singkat cerita, hari Minggu pun telah tiba. Pagi itu setelah selesai sarapan, Pak Udin berpamitan kepada Bu Mila dan Adam. Akhirnya hari itu dia tidak jualan karena Pak Udin pergi. Pak Udin pergi menuju rumah Pak Casudi dan beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di sana. Ternyata kala itu Pak Casudi sudah menunggu di depan teras rumah. Sehingga setelah Pak Udin datang menghampiri, mereka berdua segera berangkat langsung ke lokasi. Mereka berdua menuju ke sana dengan menggunakan motor milik Pak Udin. Pak Casudi yang di depan karena dia yang tahu arahnya. Perjalanannya mereka tempuh itu cukup jauh karena tempatnya ada di pelosok. Dan singkatnya setelah tiba di tempat keramat yang dimaksud oleh Pak Casudi, ternyata ada juru kuncinya di sana, namanya Batarjo. Kemudian Pak Casudi mengajak Pak Udin untuk menyambangi rumahnya Batarjo dulu. Akhirnya setelah mengetuk pintu beberapa kali, keluarlah sosok kakek-kakek tua sembari memegangi batang rokok yang ada di jari tangannya. Kemudian mereka pun disuruh untuk masuk ke dalam rumah dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mbah, kami datang ke sini mau melakukan ritual di tempat keramat yang ada di sini untuk mendapatkan kekayaan. Apakah itu benar, Mbah? Iya, itu benar. Nanti kalian harus melakukan ritual pertapa terlebih dahulu. Apakah kalian sanggup? Iya, Mbah, kami sanggup. Kami ingin menjadi orang kaya. Kalau begitu, nanti malam kamu harus melakukan pertapaan. Akhirnya malam hari Pak Udin dan Pak Casudi pun bertapa di situ dan sesajen telah disiapkan sama Mbak Tejo. Batarjo juga bilang jika nanti muncul sosok kucing hitam dari balik pohon itu, maka ambillah dan bawalah ke Mbak Tarjo. Dan itu adalah pertanda bahwa tapa mereka telah diterima. Selama kalian bertapa, jangan lupa bacakan mantranya. Nanti jika ada gangguan, jangan dihiraukan. Baik, Mbah. Ini mantranya, kalian rapalkan nanti. Dan ingat, nanti kalau muncul sosok kucing hitam dari balik pohon itu, maka kalian ambil dan segera bawalah ke rumahku. Itu artinya pertanda bahwa tapaan kalian diterima. Apakah kalian paham? Iya, Mbah, kami paham. Baguslah kalau gitu. Aku tinggal dulu, dan jika sudah berhasil, nanti kalian kembali ke rumah. Mereka berdua pun mengangguk perlahan menjawab ucapan dari Mbak Tarjo. Kemudian mereka lanjut duduk bertapa dengan duduk bersila di hadapan sebuah pohon besar keramat yang tepat di hadapannya sudah ada beberapa sesajen dari Mbak Tarjo. Mulailah mereka merapalkan mantranya sembari mulutnya terus berkomat-kamit. Suasana di bawah pohon keramat itu sangat menyeramkan, hawanya juga mencekam. Hembusan angin kencang berseliweran membuat mereka berdua merasakan hawa dingin. Apalagi saat itu mereka tidak mengenakan jaket sama sekali.
Sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan suara langkah kaki yang terseok di tanah pada dedaunan yang kering. Seketika mereka langsung merinding, tapi mereka mencoba tetap fokus melakukan tapaannya sesuai pesan dari Mbak Tarjo untuk tidak menghiraukan gangguan yang mendatangi mereka. Suara langkah kaki itu semakin mendekat ke arah mereka dan berada tepat di belakangnya. Setelahnya suara itu pun menghilang begitu saja. Mereka pun kembali lega. Akan tetapi beberapa saat kemudian mereka malah dikejutkan lagi dengan bau busuk yang sangat menyengat dan baunya itu seperti bau bangkai. Ternyata tepat di depan mereka muncullah sosok pocong berdiri dan menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya sangat hancur, menyeramkan sekali dan dipenuhi dengan noda darah dan nanah. Pak Udin dan Pak Casudi langsung gemetaran kala melihat sosok pocong tersebut. Mereka sampai keringat dingin kala itu. Namun mereka harus terus merapalkan mantranya dan mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Hingga sesaat kemudian sosok pocong itu menghilang entah kemana dan hanya meninggalkan sebuah kepulan asap hitam di depan pohon itu. Hingga beberapa saat setelahnya, hembusan angin kencang seperti puting beliung datang dan hanya berpusat pada pohon keramat tersebut. Mereka berdua seperti akan terseret oleh angin itu karena sangat kencang sekali. Tapi mereka masih mencoba tetap fokus membacakan mantranya, meskipun sebenarnya mereka gentar. Hingga beberapa menit kemudian, angin itu pun mulai reda. Dan mereka terkejut mendengar ada suara kucing yang nyaring sekali bunyinya. Terdengar selangkah kaki dari balik pohon keramat itu dan muncullah 2 ekor kucing hitam tepat di hadapan mereka. Setelah mendapatkan diri, kucing itu hanya diam dan tidak bersuara lagi, hanya menatap ke arah Pak Udin dan Pak Casudi. Segera mereka berdua pun mengambil kucing tersebut, meskipun awal-awal mereka merasa ragu dan takut. Singkatnya, setelah kembali ke rumahnya Mbak Tarjo dan menunjukkan 2 kucing tersebut, Mbak Tarjo kemudian memberikan wejangan kepada mereka. "Ini Mbah, kami sudah berhasil membawa kucing hitamnya," ucap mereka berdua. Baguslah. Setelah ini kalian harus merawat kucing tersebut di dalam sebuah ruangan khusus. Dan jangan lupa, kalian juga harus memberikan makan daging ayam mentah setiap malam Jumat pada kucing itu. "Baik Mbah, kami paham." Dan satu lagi, kalian harus menyiapkan sesajennya dan diletakkan di sebuah penampan. Jangan sampai kucing itu ketahuan oleh orang lain selain kalian. Ingat itu. Usai paham, akhirnya mereka pun pamitan untuk pulang dan Mbak Tarjo tak memungut biaya sepeser pun. Namun Pak Udin dan Pak Casudi tetap ngasih rokok pada Mbak Tarjo karena merasa tak enak padanya. Untungnya mereka sudah menyiapkan rokok itu karena Pak Casudi sudah diberitahu oleh temannya waktu itu. Singkatnya, dalam perjalanan pulang mereka sebenarnya merasa heran. 2 kucing yang mereka masukkan ke dalam karung itu tak memberontak dan tidak bersuara sama sekali. Namun mereka mencoba untuk tidak memusingkan hal itu. Singkat cerita, keesokan paginya, mereka yang sudah sampai di rumahnya masing-masing, Pak Udin ini pamitan lagi sama Bu Mila dan dia izin tidak jualan lagi dengan alasan mau istirahat. Akhirnya saat itu Pak Udin segera beranjak ke pasar untuk membeli beberapa sesajen dan juga daging ayam hitam mentah untuk melakukan ritualnya nanti malam, karena kebetulan nanti malam tepat malam Jumat. Dan singkat waktu, usai Pak Udin melaksanakan titah dari Mbak Tarjo dan Pak Udin terkejut kala mendapati kembang-kembangan sesajen yang ada di nampan mendadak menjadi uang yang sangat banyak sekali. Dan setelahnya kucing hitam itu juga memakan lahap daging ayam cemani hitam itu mentah-mentah. Dan semenjak itulah Pak Udin ini diam-diam menyimpan banyak uang tanpa sepengetahuan oleh Bu Mila dan Adam. Begitu juga dengan yang dialami oleh Pak Casudi, dia juga mendapati hal yang sama usai jalani ritualnya. Dan semenjak menjalani pesugihan tersebut, dagangannya Pak Udin ini malah tambah laris banget. Namun Pak Udin udah gak terlalu bergantung dengan hasil dagangannya tersebut karena dia bisa ngasilin uang banyak seminggu sekali usai jalani ritual. Bahkan yang membuat heran Bu Mila ini, 2 minggu setelahnya Pak Udin ini beli motor baru cash dan saat ditanya dari mana dia dapat uang sebanyak itu, dia berbohong kalau itu adalah uang bisnis dengan Pak Casudi. Namun Pak Udin gak mau menjelaskan apa bisnisnya itu.
Singkat cerita, semenjak Pak Udin melakukan pesugihan tersebut, di rumahnya Bumila dan Adam sering mendengar ada suara-suara aneh dan gangguan yang membuat mereka ketakutan. Suatu malam, saat itu Adam sudah tidak bisa tidur karena entah kenapa hawanya panas dan gerah sekali. Akhirnya dia pergi ke depan teras rumah sambil main game di HP-nya. Sedang asik-asik main game, tiba-tiba saja dia malah dikejutkan dengan suara kucing yang mengeong. Namun suaranya sangat aneh dan berbeda. Adam pun langsung terperanjat mengedarkan pandangannya mencari keberadaan sosok kucing itu. Namun dia tidak mendapati apapun hingga akhirnya dia merasa merinding dan dia pun langsung kembali masuk ke dalam kamarnya. Karena takut, dia juga menyelimuti tubuhnya dengan selimut dan segera beranjak tidur. Sementara Bumila malam itu yang sedang tidur, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara lemparan seperti batu di atap rumahnya sangat kencang sekali, sehingga membuatnya terbangun kala itu. Namun Pak Udin masih tetap tertidur pulas. Akhirnya Bumila pun bangkit terbangun dari tidurnya dan berjalan keluar rumah untuk melihat apa yang terjatuh tadi, karena suaranya itu sangat kencang sekali dan seperti terdengar gentengnya itu pecah. Saat dirinya keluar rumah, melihat ke atap genteng ternyata tidak ada apa-apa di sana. Akan tetapi, Bumila mendengar ada suara aneh dan juga suara kucing. Bumila pun mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Akan tetapi, dia tidak melihat apapun. Akhirnya hembusan angin kencang datang dan membuat Bumila merinding ketakutan. Akhirnya dia pun masuk ke dalam rumah dan tidak menghiraukan suara yang didengarnya tadi. Karena haus, Bumila pun segera beranjak pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Namun ketika sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara benda jatuh. Sontak Bumila pun langsung terperanjat kala itu. Suara itu terdengar suaranya dari ruang tamu. Dia pun kembali berjalan ke depan ruang tamu dan ternyata ada vas bunga pajangan yang jatuh pecah di lantai. Dia pun heran kenapa vas itu bisa jatuh sendiri. Akhirnya malam itu Bumila sibuk untuk membersihkan pecahan vas bunga tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan ke depan, kesialan justru menimpa Pak Udin. Semenjak dia punya banyak uang, dia jarang ikut dagang tahu bulat lagi. Dia justru menyewa orang untuk menemani Adam jualan dan akan membayar orang itu. Sementara dirinya kini sering pergi mancing dari pagi dan pulangnya sore hari. Saat dirinya itu sedang mancing, di rumah ini, Bumila ini niatnya mau bebersih rumah. Dari kamar sampai gudang akan dia bersihkan. Pak Udin memang selama ini hanya mencegah Bumila kala dia hendak masuk ke dalam gudang. Pak Udin gak pernah melarang Bumila masuk ke sana. Cuman kalau kegep mau masuk pasti selalu dicegah saja. Akan tetapi karena Pak Udin sedang gak ada di rumah, Bumila yang penasaran akhirnya buka itu gudang dengan kunci serepnya. Pengap dan gelap itu yang Bumila rasakan pertama kali masuk ke dalam situ. Untungnya penampan dan sesajen selalu dibersihkan oleh Pak Udin usai jalani ritual. Namun Bumila ini kaget saat mendapati seekor kucing hitam gede di pojokan. Dia tidak berpikir kalau Pak Udin dan Adam melihara tuh kucing. Astagfirullahaladzim, kok ada kucing hitam di dalam ruangan ini? Apa milik Bapak ya? Atau Adam? Tapi kok aku nggak tahu ya selama ini? Gak mungkin. Jangan-jangan itu pasti kucing masuk dari jendela. Akhirnya karena dia mengira itu kucing abal-abal dan hendak mencuri makanan, Bumila pun memukuli kucing tersebut dengan sapu hingga membuat kucing itu kesakitan dan akhirnya pergi lari dari rumah Bumila. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Pak Udin yang sedang asik mancing sama Pak Sakur mendadak tubuhnya itu terasa sakit dipukul sesuatu. Dan tiba-tiba saja Pak Udin ini mendadak ditampakin sosok kucing peliharaannya yang nampak murka muncul dari dalam sungai dan hanya Pak Udin saja yang melihat. Sontak Pak Udin pun langsung berteriak. Bersamaan dengan itu, tubuh Pak Udin langsung terpental ke belakang oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan setelahnya dirinya itu ambruk dan kejang-kejang. Pak Sakur yang panik melihat apa yang dialami oleh sahabatnya itu. Dia langsung segera membawanya untuk pulang saat itu juga. Segera Pak Sakur membawa Pak Udin pulang ke rumah dibantu dengan teman mancing yang lain yang saat itu sedang ada di sana. Setibanya di rumah, Pak Sakur ini bilang sama Bumila, dia mengira kalau Pak Udin ini ketempelan setan sungai tersebut. Assalamualaikum, Bumila,
Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, suami saya ini kenapa, Pak? Gak tahu ini, Bu. Tadi lagi mancing tiba-tiba dia teriak dan pingsan sama kejang-kejang. Kayaknya ketempelan setan deh, Bu. Ya udah, Pak. Ayo Bu masuk dulu, Pak. Bu Mila saat itu benar-benar panik sekali melihat suaminya yang seperti itu. Saat itu hanya Pak Sakur yang ada di rumah, sementara teman mancingnya yang lain sudah kembali lagi. Kalau itu memang benar, saya mau panggil Ustadz dulu ya, Pak. Baik, Bu. Sementara lagi dipanggil Ustadz, ini biar saya yang jaga dulu. Akhirnya Bu Mila pun memanggilkan seorang ustadz di desanya. Dan selang beberapa saat, Ustadz Hawin datang dan diceritakan duduk perkaranya oleh temannya Pak Udin. Dia pun langsung membacakan sebuah doa. Dan usai diterawang, Ustadz Hawin bilang bahwa dugaan Pak Sakur itu salah. Karena sebenarnya sosok yang mengganggu Pak Udin ini adalah sosok yang murka gara-gara dia terikat janji dengannya dan janjinya itu dilanggar. Yaitu kucing hitam yang telah diketahui oleh orang lain selain Pak Udin, yaitu saat diusir oleh Bu Mila dari gudang dan juga dipukulinya. Ustadz Hawin belak-belakan bilang kalau Pak Udin ini sebenarnya sudah melakukan perjanjian dengan iblis yang merasuki dirinya dan telah melakukan pesugihan. Maaf, Bu, saya harus menyampaikan ini semua. Kalau dugaan Pak Sakur itu salah, Pak Udin itu tidak ketempelan. Terus suami saya kenapa, Pak Ustadz? Pak Udin ini diganggu oleh sosok yang murka padanya karena dia telah terikat janji dengan sosok itu. Namun janji itu dilanggar. Maksudnya gimana ya, Pak? Bukankah tadi ibu habis mengusir kucing hitam kan? Dan ibu juga memukulinya. Iya bener, Pak. Soalnya itu saya kira kucing itu mau makan ikan di dapur. Tidak, Bu. Itu adalah kucing hitam jelmanya Pak Udin. Karena selama ini Pak Udin sudah melakukan perjanjian dengan iblis yang merasukinya dan juga telah melakukan pesugihan. Bu Mila pun kaget mendengar hal itu dan dia segera menyuruh Adam untuk pulang ke rumah. Dan singkatnya setibanya Adam di rumah, Ustadz Hawin meminta izin mau ruqyah Pak Udin, dibantu pegangnya oleh Adam dan Pak Sakur. Pak Udin sempat meronta dan kesakitan. Dia pun sampai memberontak tubuhnya. Hembusan angin dan suara gebrakan pintu serta jendela di rumah itu membuat suasana di dalam rumah semakin mencekam. Ustadz Hawin terus membacakan doa-doanya sampai pada akhirnya sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Udin itu murka kepada Ustadz Hawin. Keluarlah kau wahai iblis. Saya tidak akan keluar karena saya sudah melakukan perjanjian dengannya. Karena sosok itu ngeyel, akhirnya Ustadz Hawin dengan paksa langsung mengusir sosok tersebut. Akhirnya Pak Udin pun tersadar, namun tubuhnya masih terkulai lemas dan wajahnya sangat pucat sekali. Kemudian Ustadz Hawin meminta untuk diambilkan air putih dan setelahnya air itu didoakan oleh Ustadz dan diberikan kepada Pak Udin. Setelah meminum air doa itu, Pak Udin memuntahkan darah kental berwarna hitam dari mulutnya. Dan itu artinya ilmu hitam yang melekat di tubuhnya itu sudah berhasil dikeluarkan. Usai sadar, Ustadz Hawin menyuruh Pak Udin untuk mengakui kesalahannya dan Pak Udin pun akhirnya jujur bahwa dirinya telah tergoda melakukan hal itu dan dia janji nggak akan mengulanginya lagi. Bu Mila yang mendengar penjelasan dari suaminya tersebut menangis dan tidak menyangka bahwa suaminya melakukan hal itu dan berbohong pada istrinya. Namun Pak Udin langsung meminta maaf sama istrinya dan Bu Mila pun akhirnya memaafkan. Bahkan kala Pak Udin disuruh ambil uang sisa pesugihannya itu, dia kaget karena semua uangnya telah menjadi daun yang kering. Lantas Ustadz Hawin menyuruhnya untuk segera membakarnya. Dan semenjak itu Pak Udin kembali seperti dulu lagi. Dia hanya berjualan keliling bareng anaknya, yaitu si Adam. Sementara kabar dari Pak Casudi justru mengenaskan. Dia ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Dalam keadaan jasadnya itu seperti ada bekas cakaran-cakaran hewan. Dan entah apa kesalahan yang telah dilanggarnya itu hingga sampai membuat kucing pesugihan itu marah dan membunuhnya. Pak Udin yang mendengar itu merasa prihatin atas kematian sahabatnya yang belum sempat untuk bertaubat. Pak Udin juga bersyukur karena dirinya masih bisa terselamatkan sebelum benar-benar terjungkal ke lembah kesesatan yang begitu dalam banget.
Untungnya kala itu istri dan anaknya sudah mau memaafkan kelakuan ayahnya tersebut. Dan kini Pak Udin mencoba untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pesan kali ini, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan jangan pernah merasa kurang dan tidak puas hanya karena keserakahan duniawi. Janganlah kita terjerumus dengan teman yang mengajak ke jalan kesesatan yang membuta-buta mata. Rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Jalani saja dan juga syukuri. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha serta bersedekah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.